Harjo waktu itu menjawab, "Aku tidak mau menjadi suamimu. Kalau kamu mau, kamu yang menjadi istriku." Nah, mendengar jawaban itu, tiba-tiba sosok itu langsung menghilang ke arah belakang dan muncul suara tawa yang menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini datang dari Mas Ardi. Sekarang dia berusia 24 tahun. Dia mau menceritakan sebuah pengalaman yang dialami oleh kakeknya bernama Mbah Harjo. Sempat berpesan tentang hati-hati tentang tipu daya setan. Nah, kejadian ini terjadi sekitar tahun 80-an waktu itu, sebelum Ardi ini ada. Jadi Ardi ini memiliki seorang kakek. Pada waktu itu Mbah Harjo ini masih berusia sekitar 30 tahunan, memiliki 3 orang anak, dan yang pertama itu adalah ayah kandung dari Ardi. Mbah Harjo ini tinggal di sebuah dusun yang saat itu belum terlalu banyak penghuninya. Beliau sempat mengalami sebuah kesulitan pada masa itu, seperti susahnya untuk mencari penghasilan menghidupi keluarganya. Walaupun sekarang semua keadaan itu sudah berbalik ketika anak-anaknya ini sudah beranjak dewasa dan semuanya sudah menikah. Mbah Harjo mempunyai sebuah keinginan yang sudah beliau wujudkan. Jadi ketika anak-anaknya ini sudah menikah, mereka dibuatkan rumah di sekitaran rumah Mbah Harjo. Menurut Ardi, Mbah Harjo ini ingin selalu mengawasi ketiga anaknya walaupun mereka ini sudah berumah tangga. Dan setiap tanggal 15 pada penanggalan Jawa, anak, menantu, dan cucu-cucunya ini selalu dikumpulkan di rumah Mbah Harjo. Di situ beliau selalu memberi wejangan, nasihat, dan beberapa cerita tentang pengalaman dari Mbah Harjo ini. Sebenarnya ada beberapa cerita yang menurut Ardi tentang sebuah kisah horor atau mistis. Salah satunya dia ceritakan kepadaku untuk diceritakan ulang di channel ini. Mbah Harjo muda pada waktu itu hanya bekerja sebagai buruh tani. Tidak mempunyai lahan sendiri, hanya sekitar pekarangan rumah. Setiap hari berangkat dari pagi, bahkan biasanya ini sampai sore hari. Mbah Harjo bekerja kepada pemilik tanah, tetangganya atau juragan di sana. Capek, lelah, dan kadang ini masih kekurangan. Sampai pada suatu hari Mbah Harjo ini, beliau sempat berkata kepada teman kerjanya, "Kang, capek hidup kayak gini terus. Kasihan anak-anakku, aku gak bisa nyukupi kebutuhannya." Kemudian teman dari Mbah Harjo ini bilang kepada Mbah Harjo, "Terus mau kamu apa? Apa gak ada jalan pintas, Kang?" Temannya ini sempat mengingatkan agar Mbah Harjo ini tidak berpikiran seperti itu. Tapi mungkin karena pada waktu itu beliau ini sudah benar-benar kalut, jadi dia terus memaksa kepada temannya untuk mencarikan dia ini solusi. Pada zaman itu untuk merantau pun juga susah. Keheningan siang itu pun akhirnya diisi dengan obrolan yang sedikit ngelantur. Kemudian dengan mungkin perkataan iseng, teman dari Mbah Harjo ini berkata, "Kalau kamu mau, Har, coba saja kamu ke sumber mata air yang berada di ujung desa sana. Di sana ada penghuninya, Har. Coba kamu kasih sesajen, terus kamu diam semalaman di sana.
Kamu kan ini orangnya pemberani. Siapa tahu nanti kamu dapat petunjuk gaib, Har. Kalau aku sih gak berani. Mbah Harjo pun tersenyum dengan solusi dari temannya ini, karena beliau tidak mengira temannya akan mengarahkan dia ke hal-hal seperti itu. Sampean ini ngasih solusi kok kayak gitu, Kang. Aku sih berani kalau menghadapi makhluk-makhluk gaib, tapi takut resiko belakang. Anak-anakku masih kecil. Kemudian mereka tertawa. Setelah itu melanjutkan pekerjaan di ladang itu. Tapi sore harinya ketika Mbah Harjo pulang, di dalam perjalanannya ini beliau sempat bimbang. Sempat berpikir apa yang dikatakan oleh temannya. Sesampainya rumah di sore itu, Mbah Harjo terus merenung. Di dalam pikirannya beliau berpikir, bagaimana kalau aku coba saja. Nah, di malam itu juga sekitar jam 11 malam, Mbah Harjo ini mencari beberapa persediaan seperti dupa yang memang beliau ini sering ada untuk dibakar di sekeliling rumah. Kemudian beliau keluar melihat ada beberapa bunga seperti mawar dan melati yang ada di pekarangan rumah itu. Mbah Harjo pun berniat untuk mencoba ke tempat di mana sumber mata air di sana. Istrinya sempat bertanya, "Mau kemana, Pak?" Kemudian Mbah Harjo ini bilang, "Ada sedikit keperluan, Bu. Tutup saja pintunya. Mungkin aku pulang pagi." Kemudian Mbah Harjo berjalan menuju ke arah tempat yang diberitahukan oleh temannya tadi siang. Menggunakan pencahayaan obor, karena jalanan malam ini sangat sepi sekali, apalagi harus melewati perkebunan. Sekitar berjalan 15 menit, Mbah Harjo ini sudah sampai di tempat itu. Di bawah pohon besar ada sumber mata air. Setelah itu airnya turun, di bawahnya ada pancuran yang menuju ke sungai. Mbah Harjo sempat terdiam cukup lama. Beliau menoleh ke kanan kiri, suasananya sangat sepi. Tapi tiba-tiba aura menjadi pengap dan panas. Mbah Harjo mengerti, tempat itu pasti ada penghuninya. Beliau bahkan merasa ada yang mengawasi. Tak beberapa lama dan sempat berpikir tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya Mbah Harjo ini duduk dengan bersila. Beliau membakar kemenyan di atas sebuah tungku kecil terbuat dari tanah liat. Kemudian menebar beberapa bunga di samping kanan kiri tungku kemenyan itu. Mbah Harjo duduk bersila sambil memejamkan mata. Beliau berusaha untuk berkonsentrasi dan terus mengulang perkataan di dalam hati. Beliau ingin bertemu dengan penghuni tempat itu. Entah beberapa lama setelah Mbah Harjo ini bersemedi di tempat itu, kemudian beliau ini merasakan auranya ini semakin panas di sekeliling tempat itu. Suara hewan-hewan malam yang sebelumnya terdengar tiba-tiba menghilang. Nah, menurut cerita Mbah Harjo, beliau ini seperti terbangun, kemudian berada di tempat lain. Tempat itu cukup luas, suasananya remang-remang. Tapi tempat yang setadinya ini kotor di bawah pohon besar banyak dedaunan menjadi sebuah tempat bersih. Tempat itu tertata rapi seperti batu-batu yang tersusun. Di sekelilingnya banyak tanaman yang menurut Mbah Harjo tanamannya ini sangat bagus. Tapi beliau ini tak tahu itu tanaman apa. Nah, ketika beliau ini seperti terbangun di dimensi lain, kemudian tiba-tiba datang dari arah depannya, muncul berjalan ke arah depan sosok wanita dengan berpakaian seperti orang zaman dahulu menggunakan kemben dan selendang, berdiri tepat di hadapan Mbah Harjo. Kemudian sosok itu berkata, "Kuberikan semua yang kau minta, asal kamu menjadi suamiku." Menghadapi perkataan itu, Mbah Harjo berusaha mengucapkan jawaban. Dia ingin mengutarakan apa maksudnya, tetapi mulutnya ini tidak
bisa berkata. Jadi menurut cerita Mbah Harjo, komunikasi dengan makhluk gaib tidak bisa digunakan ngobrol secara langsung seperti antar manusia. Jadi dia bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh makhluk itu, tapi Mbah Harjo tidak bisa membalas dengan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Tapi ketika Mbah Harjo ini bicara dalam hati, sosok itu pun mengerti. Waktu itu Mbah Harjo tiba-tiba seperti ada yang membisikkan sebuah kata dari telinga sebelah kirinya. Sosok itu berkata, "Jangan lakukan itu." Nah, setelah mendengar perkataan itu, tiba-tiba Mbah Harjo ini langsung seperti orang tersadar kembali. Dia ini membuka matanya, dan ketika dia membuka mata ini, Mbah Harjo kembali ke tempat semula, tempat di mana dia menaruh sesajen di samping pohon besar di sumber mata air. Tapi waktu itu yang Mbah Harjo lihat adalah sosok berdiri di depannya bukan wanita yang cantik seperti dia lihat sebelumnya di dimensi lain tadi. Sosok yang di hadapannya berubah menjadi wanita dengan baju berwarna putih tapi kumal sekali. Mbah Harjo waktu itu tidak berani menghadap ke atas karena sosok itu terlihat tinggi. Wajahnya pun tidak bisa Mbah Harjo lihat. Kemudian Mbah Harjo menjawab sebuah pertanyaan apa yang ditanyakan oleh sosok tadi. Mbah Harjo waktu itu menjawab, "Aku tidak mau menjadi suamimu. Kalau kamu mau, kamu yang menjadi istriku." Nah, mendengar jawaban itu, tiba-tiba sosok itu langsung menghilang ke arah belakang dan muncul suara tawa yang menakutkan. Mbah Harjo ini spontan ketakutan. Kemudian beliau ini langsung menumpahkan bakaran kemenyan tadi ke atas tanah. Jadi tungku pembuat membakar kemenyan tadi beliau langsung balik. Begitu juga dengan bunga-bunga sesajen yang berada di sekeliling tempat pembakaran menyan itu. Nah, setelah itu Mbah Harjo berusaha untuk berdiri walaupun rasanya ini sangat berat sekali. Setelah itu Mbah Harjo berbalik pulang walaupun waktu itu beliau sempat berlari. Mbah Harjo ini sempat meninggalkan obor yang beliau bawa. Nah, dalam pelariannya menuju rumah ini, Mbah Harjo bercerita seperti diikuti di kanan kirinya ini begitu banyak makhluk yang menyeramkan. Walaupun sosoknya ini terlihat remang-remang, Mbah Harjo bercerita juga kalau sosoknya ini sangat banyak sekali. Nah, sebelum sampai rumah, Mbah Harjo ini langsung masuk ke dapur. Kemudian beliau mengguyur semua badannya dalam keadaan masih berpakaian. Istrinya sempat bertanya, "Ada apa, Pak? Ada apa, Pak?" "Sudah, Bu, Ibu masuk saja. Nanti aku ceritakan." Nah, setelah selesai itu Mbah Harjo duduk tepat di atas perapian yang ada di dapurnya. Sekitar beberapa lama kemudian Mbah Harjo ini masuk ke dalam kamar. Di situ Mbah Harjo masih dalam posisi ketakutan. Akhirnya beliau ini menceritakan kepada istrinya. Istrinya pun sempat ketakutan karena di malam itu menurut Mbah Harjo rumahnya ini seperti diteror oleh makhluk-makhluk gaib. Terdengar banyak suara yang aneh di sekeliling rumahnya. Keesokan harinya Mbah Harjo ini ketika bekerja di ladang, di sela-sela istirahatnya ini bercerita dengan temannya. Waktu itu temannya ini hanya memandang ke arah Mbah Harjo tanpa bisa berkata apapun. Mbah Harjo waktu itu bilang kalau temannya ini heran atas keberanian dari Mbah Harjo. Ketika temannya ini bertanya, "Loh, apa maksudmu bilang kepada sosok itu, Har? Kenapa kamu tidak mau menjadi suaminya, tapi kalau dia menjadi istrimu kamu mau?" "Begini, Kang, tipu daya setan itu berbahaya. Untung tadi malam ada sosok yang seperti membisikkan sesuatu dari telinga kiriku. Kenapa aku menolak ajakan sosok itu? Jadi kalau dia meminta aku menjadi suaminya dan aku mau, otomatis
aku ini akan pindah alam mengikuti sosok ini. Bisa juga aku ini mati. Kalaupun aku hidup, mungkin salah satu dari keluargaku akan menjadi tumbal. Tapi kalau sosok itu yang mau menjadi istriku, otomatis dia akan mengikuti semua permintaan dan perintahku. Makanya ketika aku ngomong seperti itu, sosok wanita itu berubah menjadi menyeramkan dan dia menghilang sambil tertawa menakutkan. Nah, itulah cerita dari Ardi tentang pengalaman dari kakeknya, Mbah Harjo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Komen ya, kasih masukan, atau kita berbagi cerita horor. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.